Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara masih tetap mau berdiri. Kami serahkan ke pelayan pujian bahwa kita hari ini berkumpul. Ya, kita dipanggil, hai mari berhimpun dan bersukaria. Kita angkat nyanyian itu dan saja kami serahkan. Mari kita mau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus dengan semangat memuji muliakan nama Tuhan. Katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kita semuanya. Dan kita yang diselamatkan lebih lagi bersorak-sorai memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami.
Tuhan Yesus. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan? Haleluya. Namun sebelumnya mari kita mau mendengarkan lagu persembahan pujian dari muda-mudi GPDS Mesias. Dan kita akan mengangkat pujian kita, hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Biar pada saat ini kita yang percaya kita menyambut Tuhan Allah kita yang hidup, yang menyelamatkan hidup kita dari dosa-dosa kita semua. Haleluya. Kami berserah pada muda-mudi. Haleluya. Kita sudah mendengarkan lagu vokal grup dan pujian dari jemaat yang dimana saat ini bila kita tetap setia sampai nama kita dipanggil, kita ada. Haleluya. Siapa di sini namanya disebut Tuhan di surga? Angkat tangannya.
Amin. Haleluya. Kita yang setia, kita yang percaya kepada Tuhan dan bersaksi tentang kasih setia Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa nama kita ada dipanggil oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan memasuki penyalaan lilin. Mari pada saat ini mendengarkan yang turut menyalakan lilin. Kami akan sebutkan dan kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Dan yang akan mewakili penyalaan lilin pertama adalah Gembala Sidang atau pengkhotbah, yaitu Bapak Pendeta Samhia. Kemudian yang kedua mewakili pengurus gereja, Ibu Proyono Pardede. Kemudian yang ketiga mewakili kaum bapak, kami undang kepada Bapak Festus Gia. Kemudian yang mewakili kaum ibu, kami undang kepada Ibu Rohani Purba. Dan selanjutnya mewakili kaum pemuda, Kari Halawa. Selanjutnya juga mewakili kaum pemudi, Rusmina Pardede. Dan yang terakhir mewakili anak sekolah minggu, Selvi Halawa. Kami persilakan untuk mempersiapkan tempat Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mendengarkan pembacaan riwayat kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita dengarkan di dalam Lukas 2 ayat 1-14. Haleluya. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan suami Quirinius di wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang penjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Haleluya. Kami persilakan kepada prosesi yang turut menyalakan lilin untuk maju ke depan, dan kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus.
menyalakan lilin, dan biarlah terang Kristus ada bersama dengan kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita memasuki ruang penyembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin Tuhan ada memberikan mujizat-Nya untuk kita semuanya Tuhan. Mari kita yang mengalami terang Kristus, jadilah berkat, jadilah garam di dunia ini. Kita mau lebih menyebarkan firman Tuhan agar setiap orang percaya, setiap orang bertobat, dan setiap orang memuji nama Tuhan. Dan kita mau dipujikan, kita memuji ini. Ku yakin saat Kau berfirman Tuhan, nanti saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menolong hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan ada mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku niatkan ganti pujian. 11. Kalau bunyi pada ada di situ. Ya. Ulangi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Apa katanya? Tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Silakan baca bantu. Silakan duduk. Demikian silakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara mau berkenan kepada Tuhan dalam perkataan ejaan sehari-hari yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kita cari berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Biasanya yang menyenangkan itu adalah yang cocok dengan hati Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu, dikatakan oleh malaikat, seorang malaikat berbicara kepada gembala yang ada di padang penggembalaan. Ya, di sana mereka sedang menggembalakan kambing juga ada, domba juga ada, saudara. Tidak hanya domba, tapi kambing juga ada. Namanya ternak. Saudara, ketika gembala mendengar seruan malaikat itu, dia mendengar apa kata malaikat
Tapi dikatakan hari ini telah lahir bagimu. Kenapa dia bikin malam? Karena waktu Yesus lahir malam. Maka dibilang malam kudus. Ada kota kudus, tapi kotanya dinamakan kudus, orangnya belum kudus ya. Itu ada di Indonesia, kota kudus. Nah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu juru selamat, yang diberi bagimu juru selamat. Kenapa mereka mau dengar hari ini telah lahir bagimu? Kalau lahir raja hanya manusia biasa, nggak apa-apa, biasa-biasa. Tapi karena ada kata yang begitu luar biasa, juru selamat. Saudara, malam ini engkau sambut kelahiran Yesus bagimu sebagai juru selamat. Amin. Atau mau engkau lahir yang tidak menyelamatkan? Saudara, ingat itu. Pegang janji Tuhan. Dia sudah datang memberi selamat bagimu. Sejak kecil sudah ditentukan datang untuk memberi keselamatan. Siapa yang mau selamat hari ini? Malam ini. Selamat dari segala yang berbahaya. Karena di dunia ini tempat bahaya. Karena bahaya manusia akan binasa. Kematian dan kematian kekal. Allah tidak ingin orang yang mati. Kematian orang yang mati, katanya firman Tuhan. Saya tidak bacakan ayat-ayat yang saya beritahu, tapi kalimatnya ada seperti itu. Hari ini telah lahir bagimu, gembala, dengar bahwa juru selamat yang lahir bagimu ada di suatu tempat di Israel. Itu ada yang namanya kota Daud, kota raja, yang pernah menjadi pemerintah sebagai presiden atau raja di zaman orang Israel. Sekarang pakai raja. Saudara, itu luar biasa. Gak pernah Raja Daud dibilang seorang raja itu bisa yang luar biasa memberi penyelamat. Tapi hanya di kota Daud itu ada juru selamat yang lahir. Ini sambutan kepada pembantu yang luar biasa. Antusias, semangat. Ketika mereka mendengar, mereka semangat, dibangun kesemangatan itu. Mereka bukan hanya semangat, tapi mereka ingin melihat dari hasil semangatnya. Saudara mau melihat semangat saudara itu? Dari hasil semangat saudara melihat sang juru selamat ada di dalam diri saudara, jemaat. Lihatlah hari-hari ke depan, ketika engkau semangat ikut Tuhan, percayalah engkau masukin diri dalam hal-hal Tuhan, juru selamatmu. Engkau akan melihat kebahagiaan di dalam Tuhan. Yesus banyak janjikan itu ketika dia sudah dewasa. Nah, dikatakan mau nggak berkenan kepada Tuhan, mau nggak menyenangkan hati Tuhan. Karena dikatakan malaikat itu tadi berbicara seorang. Ketika pembicaranya itu diterima oleh para gembala, disambut dengan semangat, maka bertambahlah jumlah malaikat, atau dikatakan bala tentara, atau malaikat-malaikat yang lainnya ikut atau turut serta memuliakan, mendukung suara malaikat pertama itu. Dikatakan sejumlah besar bala tentara surga, atau dikatakan malaikat itu tentara-tentara surga. Kita lihat tentara hebat ya, kekuatannya, disiplinnya, gak main, tegasnya, tulus, dengar-dengaran, yaitu didikan sebagai tentara. Malaikat itu, ketika malaikat yang pertama berbicara, ada bantuan malaikat yang lain bersorak kepada Allah. Apa katanya saudara? Di ayat yang ke-13 saudara, ya, ayat ke-14. Sama-sama kita mau jadi bala tentara yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau mengatakan hanya kemuliaan bagi Allah, bukan kemuliaanmu saudara. Sehebat apapun kita di dunia ini, Yesus pernah berkata, apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia, tapi kalau jiwamu binasa, tidak ada gunanya. Jadi kita tidak perlu memuji diri, kita memuji Tuhan. Mari kita semua mau katakan kepada Tuhan Yesus,
Hanya bagi Tuhan Yesus kemuliaan, bukan bagiku. Kita sama-sama katakan nomor ya di ayat keempat. 1, 2, 3. Sebentar. Kalau malaikat yang bersorak gak gitu ya. Mari, selama apapun kita, selagi bisa bicara, kita mulai komitmen, kita punya prinsip, kita punya ketegasan, kita punya tujuan surga bagi kemuliaan Bapa. Di sana nanti kita akan dapat bersama-sama dengan Yesus sebagai Dia menjadi pemerintah bagi bumi ini. Saudara, mari kita sama-sama mau katakan yang kita beri kemuliaan kepada siapa? Adalah kepada Yesus. Kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Iya. Mari malam ini kita mau berkenan kepada Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Jangan ada yang lagi jemroha. Haleluya. Tidak ada yang boleh tinggi hati. Yesus pernah berkata, gunung akan diratakan, lembah akan ditimbun. Jadi tidak ada yang boleh sombong. Hanya Tuhan yang ditinggikan. Amin. Kita semua mau merendahkan hati. Kita mau merendah, biarlah Yesus yang ditinggikan, dimuliakan. Yesus pernah berkata, barang siapa meninggikan aku akan angkat dia dari bumi. Yesus sangat baik. Yesus mau dia dipuji. Karena apa? Dia berikan dirinya untuk kita. Layak dia terima pujian. Ada nyanyian berkata, layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah. Ya saudara, dengan segenap hatiku. Haleluya. Haleluya saudara jemaat Tuhan. Ada yang memberikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus dengan segenap hatimu? Saya percaya. Kami sama Tuhan sangat percaya. Ketika saudara datang saja, saudara gak mengerti banyak hal, tapi mau datang kepada Tuhan dengan belajar firman Tuhan, maka Tuhan melihat. Ketika kita belajar, Yesus berkata, berbahagialah orang yang rendah hatinya, maka mereka itu akan ditinggikan. Berbahagialah mereka yang miskin. Iya, di dunia ini mereka akan memiliki ya kerajaan surga. Artinya, berbahagia orang yang merasa tidak mampu, tidak punya apa-apa, tapi mereka merindukan mempunyai apa-apa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan hanya kita berikan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Dia yang ditinggikan. Ada Simon di sini tinggi hati. Dia ingin merebut kedudukan Yesus. Allah waktu itu belum Yesus. Ya, setelah Allah datang menjadi manusia, Allah yang begitu hebat di tempat yang maha tinggi, Dia mau turunkan derajatnya, Dia mau rendahkan hatinya, Dia mau jadi seperti manusia. Iya, ciptaannya. Makanya luar biasa. Ini janji Tuhan kepada kita. Maka kita terima janji Tuhan itu. Yesus telah datang bagi kita. Yesus telah memberi kita keselamatan. Lewat apa? Kematiannya di atas kayu salib. Ini harus kita sampaikan kepada diri kita, bahwa Yesus yang mati untuk kita, Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat untuk kita, dan Dia akan datang untuk menjemput kita yang percaya kepada Dia. Tidak bisa, tetapi beroleh apa? Yang kekal. Tidak mengerti, tidak hafal saudara? Yesus datang dan Dia sekarang ada di surga, menyediakan tempat kita bagi kita. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa. Mau hidup yang kekal? Amin. Hidup 2 kali, mati sekali. Kita percaya Yesus bahwa kita nanti ini hidup, ketika mati istirahat ya. Begitu Tuhan Yesus datang, kita dibangkitkan untuk diberi kehidupan kekal. Jadi kita orang percaya Yesus hidup 2 kali, mati 1 kali. Orang jahat yang tidak mau percaya Yesus, walaupun mendengar berita tentang Yesus juru selamat, hidup 1 kali, mati 2 kali. Pilih. Maka kalau kita mau pilih itu, kita setia sampai Tuhan datang. Setia, tidak akan takut apapun ancaman di bumi ini. Kemuliaan bagi Allah.
Dia beri damai sejahtera. Dia beri damai bagi kita. Yesus saja yang memberi damai. Tidak ada yang memberi damai di dunia ini. Di dunia ini semua kacau. Hanya selisih sedikit yang tidak senang menjadi kacau. Tapi Yesus, penasihat ajaib yang lahir, yang memberi penyelamatan bagi kita. Serahkan diri kita kepada Yesus. Hari ini dikatakan dia lahir bagi waktu itu pada bangsa Israel, tapi sekarang bagi kita semua bangsa yang bukan orang Israel, tapi diberi apa? Kepercayaan untuk menjadi umat Israel. Tuhan, kita bersyukur, makanya besar anugerahnya. Kita mengatakan ini besar anugerahmu. Apalagi melimpah kasih. haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Siapa yang seperti Yesus, saudara? Kalau saya lagi berdoa, ingat dunia ini, ingat orang jahat, ingat orang tidak peduli kepada Tuhan. Saya nangis. Di situ ada sukacita, ada kebebasan yang selama ini mungkin kurang tersampaikan hal-hal yang sangat menjadi kesusahan Tuhan. Itu juga menjadi kesusahan kita harusnya bersama. Bagi orang-orang yang belum terima Yesus, yang tidak setia, yang tidak peduli kepada Tuhan. Tapi saudara malam ini peduli akan Tuhan. Saudara sudah diberi keselamatan. Puji Tuhan. Saudara dikasih anugerah. Saudara sudah diberi juru selamat yang lahir untuk kita semua. Dan dia datang untuk memberi kita sukacita. Dikatakan, mari kita berkenan di antara. Kenapa kadang orang gak senang hatinya? Karena tidak menyenangkan Tuhan. Kenapa hatinya gak sejahtera? Karena tidak pernah membuat Tuhan masuk dan membuat Tuhan memproses semua hidupnya. Biarlah kita serahkan semua hidup kita di tangan Tuhan Yesus yang memproses kita lebih baik. Kami serahkan ke hambanya. Kita mau katakan bahwa kita mau berkenan kepada Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau nyanyi sukacita, boleh sukacita lah. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Boleh. Om semua ikut udah tua gitu pun masih semangatnya, ekstrimnya. Tuhan akan menolong kita semangat untuk tetap ikut Yesus, untuk menerima keselamatan yang dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati. Kami serahkan ke gembala. Melalui Natal 2020 ini, mari kita menyenangkan Tuhan. Tuhan datang mengasihi kita. Jadi kita membuat Tuhan berkenan supaya Tuhan sayang kepada kita, supaya Tuhan selamatkan kita. Tuhan sudah firman berkata, Dia datang menjadi juru selamat kita. Amin. Banyak cara Tuhan menyelamatkan kita. Ada satu cerita di Korea Amerika, terjadi banjir yang sangat besar sehingga seluruh negara itu tergenang dengan banjir yang hebat, dan tim penyelamat, para tentara, polisi turun untuk menyelamatkan, pakai segala alat-alat mereka. Pada suatu tempat mereka melihat seorang bapak. Bapak ini angkat tangan minta tolong sebab di rumahnya sudah masuk air. Dan turunlah helikopter datang dan menurunkan tali dan mengatakan, pegang tali itu Bapak, kami akan menyelamatkanmu. Dia bilang, tidak, saya mau Yesus yang selamatkan saya, Tuhan yang selamatkan saya. Lalu mereka katakan, naiklah Bapak, peganglah, kami selamatkan Bapak. Dia bilang tidak mau.
Karena dialog itu terus menerus, akhirnya dia lemah dan banjir semakin naik, diseret dan akhirnya dia mati. Sebab dia bertahan. Memang benar imannya itu, dia mau Yesus yang menyelamatkannya. Tetapi Yesus sudah datang menyelamatkan dia melalui lewat alatnya itu. Tetapi Bapak ini tidak mau. Akhirnya dia mati. Itu namanya bunuh diri. Apa? Ya, bunuh diri. Tuhan Yesus sudah datang malam ini menyelamatkan saudara hanya dengan satu cara, yaitu buatlah dia senang. Haleluya. Buatlah dia berkenan, menyembah, memuji Tuhan saja pun Tuhan sudah senang. Hilangkan dalam hati dan pikiran saudara segala hal-hal yang kurang baik, persoalan di rumah. Sekarang serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka tangannya akan datang menyelamatkan saudara. Haleluya. Haleluya. Mau diselamatkan? Menyenangkanmu. Itu akan terjadi. Satu lagi ilustrasi. Di Jakarta pernah terjadi kebakaran di hotel berbintang, yang hotel berbintang saya lupa. Lalu wartawan sudah kemana-mana menyebarkan gedung ini terbakar. Disampaikan kepada teman-temannya, wartawan ini mengatakan gedung ini terbakar, api sudah sampai ke lantai 2, tapi saya masih ada di lantai 4 katanya. Jadi dalam kata lain dia menganggap bahwa masih ada kesempatan. Tidak lama kemudian disebarkan lagi, saudara-saudara, api sudah menyebar ke lantai 3, tetapi saya masih ada di lantai 4. Dia pikir nanti api ini akan dia lihat dan dia akan menyelamatkan diri melalui lewat jendela. Ya, dia minta pertolongan di sana. Ternyata saudara-saudara, ketika dia sedang menunggu itu, tiba-tiba api sudah naik ke atas melalui samping dan akhirnya dia lari, dia naik tiang listrik yang ada di jalan itu, dia pegang itu, dia menyelamatkan diri, tetapi karena panjangnya tali itu dia tidak sampai ke tiangnya, tangannya lemah dan dia jatuh dan dia juga mati. Tidak dikenal lagi mukanya wartawan ini. Mengapa? Karena dia masih menganggap masih ada waktu. Dia tidak secepatnya menyelamatkan diri, tapi dia berkata, api masih jauh. Aku sudah lantai 4, tidak apa-apalah, masih jauh. Jangan saudara beranggapan seperti itu. Amin. Malam ini adalah kesempatan keselamatan. Berilah dirimu diselamatkan oleh Tuhan. Memohon pengampunan dosa kepada Dia, serahkan dirimu kepada Tuhan, buat Dia senang. Bukan Tuhan yang menyenangkan, tetapi engkau menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, ku senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Amin. Tuhanmu mau menyenangkanmu.
yang hanya membinasakanku. Syukur bagimu Tuhan atas kesetiaanmu. Engkau menunjukkan bila ku ingat pun jalan hidupku yang hanya membinasakanku. Syukur bagimu Tuhan atas kesetiaanmu. Engkau menunjukkan sekalipun ayah ibu meninggalkan aku, semua aku pasrahkan. Semua aku pasrahkan. Semua aku pasrahkan. Ku tahu Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menolong aku, hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus menolong aku. Allah yang hebat, Yesus yang luar biasa, Engkau ada di sini. Kami hormati-Mu, kami sembah-Mu ya Allah, kami sembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan bagi kemuliaan
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus. Apapun yang terjadi, hanya Yesus yang menangkan. Yesus yang luar biasa, Juru Selamat kami. Engkaulah yang menangkan kami dengan kasih sempurnanya. Beri kemuliaan yang hebat tepuk tangan bagi Tuhan. Seluruh jemaat yang hadir pada malam ini di dalam rumah-Mu ini, Engkau tahu kedatangan mereka. Mereka datang kepada Tuhan dan Juru Selamat, menghormati dan memuliakan Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, tilihlah, nilailah, perhatikanlah hati mereka hari ini. Bila ada yang datang karena susah, hiburkanlah mereka ya Tuhan. Bila ada yang datang karena kekurangan, berkatilah Tuhan. Cukupkanlah kebutuhan mereka. Bila ada yang datang karena sakit, jamah, sembuhkan Tuhan. Bila ada yang datang karena beban berat, beban ekonomi, beban keluarga, angkatlah beban mereka ya Tuhan. Kedatangan mereka pada malam ini adalah membutuhkan Tuhan Yesus Kristus.
Semua ikuti doa saya. Katakanlah, saya datang kepadamu Tuhan Yesus di sorga. Saya mengaku dengan iman saya, Engkaulah juru selamat saya. Selamatkanlah hidup saya, ampunilah dosa-dosa saya, dan berkatilah saya. Jadikanlah saya menjadi alat yang berguna di tengah-tengah keluarga saya, tetangga saya, bangsa dan negara saya, terlebih di dalam agama saya. Saya percaya Yesus luar biasa, Yesus baik, Yesus ajaib selama-lamanya. Roh Kudus, bimbinglah aku ke jalan Tuhan, supaya aku melakukan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Terimalah aku malam hari ini, penuhi aku dengan kuasa-Mu. Aku melakukan apa yang aku bisa, mampukanlah aku. Saya percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berapa orang yang diberkati hari ini angkat tangannya, bahwa Tuhan sudah datang kepadamu, engkau pulang membawa sukacita besar dari gereja ini. Angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya. Jadilah seperti imanmu. Haleluya. Kita akan berikan persembahan Natal kita. Kita akan berikan syukuran Natal kita kepada Tuhan. Berilah yang terbaik, muliakanlah Tuhan dengan itu. Maka saya percaya apa yang saudara berikan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan sebuah lagu Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, dan berilah, silakan para pengurus untuk mengumpulkan persembahan Natal, syukuran Natal kita pada malam hari ini.
kasih apa yang sudah diberi kepada Tuhan kiranya berkenan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiamu doa dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikanmu sepanjang tahun 2020. Di Natal ini kami semua telah berkumpul menyambut kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Dan ibadah yang kami sudah lakukan malam hari ini kiranya berkenan kepadamu ya Tuhan. Persembahan yang diberikan, kehadiran yang dilakukan oleh semua umatmu, kiranya berkenan kepadamu ya Tuhan. Sebentar lagi umat akan pulang ke rumahnya masing-masing. Mohon menyertai dalam perjalanan, sampaikan ke rumahnya dengan selamat dan sehat. Berkati semua jemaat, hantarkan besok mereka di tempat ini untuk berkumpul bersama-sama memuji-muji dan memuliakan Tuhan, sebab bersatu seluruh dunia akan menyatu beribadah. Dan cukupkan kebutuhan semua jemaat sehingga tidak terhalang mereka boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hamba-Mu sudah berbicara, mengingatkan kepada kami firman-Mu bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada yang lain, hanya Yesus saja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami pasrahkan seluruh hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Selamatkanlah kami, bimbinglah kami ke jalan yang tepat dan jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah Natal malam ini, dan setelahnya kami juga serahkan kepada-Mu persiapan panitia untuk kami. Glory, haleluya. Semua berkata, saya bersyukur, berterima kasih atas berkat setahun ini Tuhan sudah berikan kepada saya, sehingga malam hari ini saya dapat merayakan Natal, menyambut kelahiran Yesus Kristus. Itu semua karena kemurahan-Mu, berkat-Mu dalam hidup saya. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pulanglah bawa berkat kasih karunia Allah Bapa, cintanya Yesus itu Tuhan, persekutuan daripada Roh Kudus turun dari surga, menyertai memberkati saudara sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah waktu datang dan pulang,
diberkati kesehatanmu, usaha pekerjaanmu, keluargamu, ekonomimu, masa depanmu, cita-citamu diberkati lagi dalam nama Yesus. Katakan terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Haleluya. Selamat hari Natal dan tahun baru. Silakan dulu sebentar.